kita. Tapi yang lari-lari itu adalah bayang-bayang. Kalau ada mursyid yang tidak artinya tetap ukhuwah Islamiyahnya, kodat-kodat pada diri, itu dinamakan bayang-bayang. Makanya kita harus benar-benar memahami hakikat daripada sebuah kodat mursyid. Ini ada kodatnya mursyid ya. Jangan kita memahami dalam bahasa seorang guru. Ya. Dia mursyid. Ya. Jangan kita memahami dalam arti kata guru dia. Ya. Nah, ini dia mursyid. Memang mursyid itu ada tingkat-tingkatannya. Pertama dikatakan ada tingkatan daripada mursyid tarekah. Ya, tarekah artinya apa? Pembimbing tarekat. Kalau kita pembimbing tarekat, tarekatullah, ya, kita bimbing tarekat, monggo silakan ya, kajilah jalan itu. Tapi kita jangan menempatkan kemursidan kita dengan aturan-aturan kepada murid. Ya, saat bayat dengan mursyid, setelah itu belajar dengan khalifahnya, ya, atau mursyidanya kemana, atau banyak yang mengatakan iya mursyidnya menunggu di akhirat. Ini sudah paham apa lagi ini? Masa ada pembimbing murid tidak pernah bertemu dengan guru? Dia tidak paham apa itu mursyid. Yang dikatakan mursyid itu orang yang sudah keluar masuk dalam ayat Al-Quran. Ya, yang dikatakan mursyid itu yang sudah keluar masuk dalam ayat Al-Quran. Ya, makanya dikatakan hijaiyah itu kunci kebenaran. Kalau ada yang memahamkan tanpa hijaiyah itu bukan kebenaran. Ya. Makanya dikatakan bidalihi marifatul haq. Dalilku adalah kebenaran sebuah ilmu. Mana dalil Allah? Inilah hijaiyah. Kalau kita tidak mengerti hijaiyah, seperti kita melihat alif. Kenapa hijaiyah ini ada alif tersurat, alif tersirat? Kalau kita tak paham ilmu hijaiyahnya, ya, orang atau siapapun dia akan menebak-nebak ini sesuai dengan kemampuan. Padahal kadang-kadang itu kodat pada hijaiyah itu adalah alam, ya. Alif pada untuk alam, alif untuk alam, ya. Kadang-kadang dipakai ke kodat hijaiyahnya makomnya pada diri. Ini bisa bermasalah dalam marifat dan bisa juga kita menjalankan sebagai keimanan. Ya, tidak sejalan begitu ya, tidak sejalan dengan kodatnya. Ya, jadi kalau kita sudah tahu apa kodat dalam huruf tersebut dan mana kodat huruf di dalam diri, ini yang sangat penting. Yang kita kaji dan ini kebenaran yang wajib. Itulah dalil. Inilah hijaiyah. Yang ada menjadi firman, yang ada menjadi sunnah. Ya, tapi hijaiyahnya adalah umul dari segalanya. Contoh umpamanya alif ya. Kenapa alif yang tersurat itu kalaulah mim ya, mim, lamnya di luar, mimnya di dalam. Mimnya di luar, ya, lamnya di luar, mimnya di luar. Lamnya di luar, mimnya di luar. Ini contoh ya. Tetapi kalau dilihat kodat alif itu lam dan mimnya di dalam. Nanti kita buktikan. Jadi kalau hijaiyahnya ini kita tidak mengerti sahabat beriman, berarti ini suatu kesalahan fatal. Orang bisa bicara, tidak bisa mengambil bukti. Contoh pengenalan huruf alif, lam, lam, ha. Itu kan ilmu hijaiyahnya namanya, ya. Itu alif, lam, lam, ha itu ilmu hijaiyah namanya. Makanya kalau ada yang menerangkan alif lam lam ha ini tentang Allah ini, kalau dia tidak ada berkodatkan alif lam lam ha ini, huruf hijaiyah ini, itu apa yang dipahamkan tidak dari Al-Quran.
Makanya alif lam lam ha ini sebagai pembuktian, artinya hijayah ini sebagai pembuktian apa yang kita kepahamkan kepada orang. Ini pembuktian. Jangan kita hanya pandai mengatakan nur, sir, wujud, batin, kodrat, ya, inilah, itulah, inilah. Tapi tidak ada makomnya, tidak ada pembuktian hijahiyahnya. Ini yang membuat kita bingung, dari mana itu kajian. Kalau memang dari Al-Quran harus munculkan hijahiyahnya. Ya. Makanya hijayah ini sebagai bukti dalam kebenaran memahamkan umat. Ya. Beda dengan ceramah. Ceramah itu ya walaupun nggak pakai hijahiyah, karena dia konteksnya ceramah. Ya. Membawa kita dalam beramal. Ya. Gitu ya. Membawa kita dalam beramal. Ya. Gitu, berakidah, ya. Tapi kalau untuk kita mengenal Tuhan, biar kita mengenal Tuhan ini lebih benar, ya, ini harus ada pembuktian. Makanya dari mana dasarnya dia menyatakan alif itu zat, ya, contohnya ya. Lam itu sifat, lam kedua itu asma, ha adalah af'al. Ini kajian hijayah. Dia harus paham. Makanya dikatakan ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan, ya, kata Allah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ya, kata Allah di dalam surat Sad, ya, ayat 29. Makanya dikatakan lagi, apakah mereka tak memperhatikan Al-Quran? Atau hati mereka terburu-buru? Ya, itu surat Muhammad. Maka tidaklah mereka mengkaji Al-Quran, sekiranya itu bukan dari Allah, pastilah mereka akan menemukan banyak hal yang bertentangan di dalam dirinya. An-Nisa 82. Dan sesungguhnya telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Ini ilmu tingkatannya. Az-Zumar 27. Makanya banyak orang mengkaji dalam perumpamaannya Al-Quran, tapi banyak juga orang yang memahamkan perumpamaan itu adalah keyakinan. Ya. Perumpamaan dalam Al-Quran, ya, seperti lautan dibelah, ya, gunung-gunung tergulung, ya, langit-langit terlipat, ya. Itu perumpamaan-perumpamaan yang harus kita ambil dengan pelajaran, dengan kajian. Ya, tidak bisa kita menelan dengan mentah-mentah, karena Al-Quran ada tersirat dan ada tersuratnya. Ya. Makanya sahabat beriman, ya, Rasulullah sesungguhnya Al-Quran turun dengan menggunakan 5 sisi. Ya. Halal, haram, mukahmun, mutasbihi, dan amsal. Ya. Nabi kita itu dia menurunkan Al-Quran itu ada 5 sisi. Pertama halal, haram, mukam, mutasbihi, dan amsal. Ya. Dengan kerjakan yang halal, tinggalkan yang haram. Ikutilah mukamnya, imanilah mutasbihinya, dan ambillah pelajaran dari amsalnya atau perumpamaan. Ya, ambillah pelajaran, ambillah ilmu dari perumpamaan itu, amsalnya. Ini kalau kita mengambil di dalam hadis, ya, hadis Al-Baihaq, ya. Amsal jadi 3. Perumpamaan, cinta atau kasih, ya, ketiga sifat. Amsal musara, kalau kita menjuru syariat, ya, amsal musara, kamila, mursala, ya. Kalau kita mengambil dari segi syariatnya. Jadi contoh mim ha mim dal, itu kan hijahiyah, sahabat beriman, ya. Kenapa kita sebut dengan mengkaji butuh hijahiyah? Karena hijahiyah ini kodratnya ilmu, ya, ilmu itu kodratnya awal.
Waalaikumsalam Abah Haris. Makanya sahabat beriman, kalau kita berbicara saat mentauhidkan diri kita, berarti kita menghubungkan diri kepada Allah. Kalau sudah dinamakan tauhid, ini kembali kepada 5 tingkat tauhid. Salah satu adalah tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah itu yang sudah kita jalankan sekarang. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam kita menjalankan setiap amanahnya, kenapa? Dikhawatirkan ada 3 perkara yang harus kita ingat di dalam menjalankan perintah Allah. Pertama apa? Allah katakan, ujubu ala nala maujudun. Artinya, Allah ada yang menyembahnya, tidak ada. Allah ada, yang menyembahnya tidak ada. Ya, ujubu ala nala maujudun. Allah ada di situ, yang menyembahnya tidak ada. Lalu Allah juga katakan, la ujudun ala maujudun. Ini juga kita khawatir, ya. Ini juga yang kita khawatirkan. Jangan kita mengadakan kegiatan ibadah yang mana kita tidak dapat merasakan dan menyatakan kehadirat Allah di dalam ibadah tersebut. Yang kedua yang diragukan adalah la maujudun alal ujubun. Artinya ada yang disembah dan ada yang menyembah. Nah ini yang diharapkan, ya. Ada yang disembah dan ada yang menyembah. Ini yang diharapkan oleh Allah. Makanya biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang hatinya sudah fuad. Fuad itu apa? Wajibul wujud, sudah mengenal Allah tuh. Ya. Yang sudah merasakan Allah, ya, yang sudah merasakan Allah itu ada di dalam dirinya, dia sudah merasakan Allah itu melihatnya, dia sudah merasakan Allah itu memandangnya. Ini dikatakan wajibul wujud. Artinya sudah fuad, ada yang menyembah dan ada yang disembah. Ya, dalam keseharian dia juga merasakan, tidak ada lagi pembantahan dengan akalnya, tidak lagi dia mencampurkan dengan pikirannya tentang Tuhan, tidak lagi dia berkelahi dengan akalnya tentang Tuhan, dia tidak lagi berkelahi imannya dengan tidak berkelahi lagi imannya, ya, untuk mengenal Tuhan, dia tidak berkelahi lagi dengan ilmunya, ya. Kalau Allah itu adalah bersemayam di dalam kolbunya. Makanya dikatakan kolbi muminin baitullah. Yang ketiga yang lebih kita takuti yaitu adalah kata Allah, lana maujudun, ya. Ingat ya, lana mujudun alal ana naullah. Na mujun. Saya ulangi, lana mujudun ala ana naullah na mujun. Ini sama-sama tidak ada nih. Ya, Allah juga tidak ada, hamba juga tidak ada. Ini orang yang biasa sholat keakuannya. Ya, ini kita sholat dengan keakuan kita, seakan-akan kita itu yang sholat. Ini sama-sama tidak ada, hamba tidak ada, Tuhan tidak ada. Kalau ada Tuhan tentunya ada hamba di situ. Ya, kalau ada hamba tentunya ada Tuhan di situ. Ini sama-sama tidak ada. Ya, artinya apa? Yang menyembah tidak tahu diri, yang disembah tak menghadiri. Nah, inilah kalau ini terjadi, artinya ini yang dikatakan
wal as innal insana lafi khus. Itulah manusia yang banyak merugi. Kenapa merugi? Sudah dalam diri baru sudah merasa jauh kepada Allah. Ya. Allah itu sudah dalam diri kita, tapi kita masih merasa jauh kepada Allah. Sudah ada pernyataan Allah pada diri kita, masih merasa jauh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Tapi kita masih merasa jauh, masih manggil. Masih Tuhan di sana, aku di sini. Makanya dikatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Tapi kalau kita mau ingin tidak merugi, sahabat beriman, maka kita harus dari iman kepada ilmunya. Ya. Dari iman kepada ilmunya Allah berarti iman ilmu. Ya. Nah, inilah yang harus kita tetapkan. Bagaimana cara kita mendapatkan iman ilmu tadi? Berarti kita harus mentaati peraturan dan kewaspadaan diri kita. Ada 3 perkara yang wajib diwaspadai di dalam hidup kita. Yang pertama, muqarabatun fil qalbi. Waspadailah olehmu hatimu. Ya, waspadailah olehmu tentang hatimu. Jadi Allah tinggal suruh kita berpikir dengan hati. Ada apa sebetulnya dengan hati kita ini? Lalu Allah katakan bahwasanya wasi'atul qalbi mu'minin. Sebetulnya qalbi seorang mukminin itu kunci dari segalanya. Kenapa Allah pilih hati? Kenapa Allah tidak pilih tangan? Kenapa Allah tidak pilih mata? Karena hati tidak gampang berdusta dan hati juga tidak akan pernah berdusta. Ya, mukazaban fuadun marwah. Sesungguhnya hati itu tidak bisa berdusta. Inilah dasarnya Allah mengambil salah satu alat yang mensunahnya, artinya yang mensunahkan ya. Itu Rasulullah mengatakan. Di situ sahabat beriman ya. Ini sebagai dia mensunahkan ya. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Ini Nabi katakan. Ya. Itu hati. Ya. Kalau ini hati kotor, semua akan kotor. Ya, kalau hati ini bersih, semua akan menjadi bersih. Nah, yang kita takutkan hati ini nanti jangan sampai dia beralih fungsi. Kenapa? Hati ini bisa saja beralih fungsi, ya. Contohnya, kalau kita tidak memperhatikan wakul kolbi alal kalabun. Ya, wakul kolbi alal kalabun. Hati itu bisa hidup sendiri loh. Jadi apa arti hidup sendiri? Dia dengan kodratnya sudah tidak menerima lagi. Ya. Dia sudah tidak menerima lagi apa yang dikatakan oleh jasadnya. Ya. Dan jasad ini dia tidak lagi menerima apa yang dikatakan oleh hatinya. Ya, jasad nih. Makanya orang-orang yang begini sudah gampang mencaci, sudah gampang memaki. Ya. Sudah tidak menerima lagi pendapat diri kita, di situ dia hati kita. Artinya kita sudah membantah dengan kebaikan, artinya dia kebaikannya tuh udah kita bantah tuh, ya. Yang kedua itu disebut dengan wabi kolbi alal kabatun. Ini kalau yang sudah begini alal kabatun ini sudah parah. Ya, kalau sudah kabatun ini sudah parah. Nah, ini yang sudah hati kita itu sudah mati.
hati yang mati. Mati itu apa? Tidak ada lagi rasa, tidak ada lagi cinta kepada manusia, tidak ada lagi perasaan kepada manusia, tidak ada lagi firasat kepada manusia, tidak ada lagi rasa kasihan kepada manusia. Pokoknya dia sadis orangnya, keji, ya. Ini paling ringan ya mulut mereka, yang hati-hati kita tuh sudah membatu, itu paling ringan mulut kita. Ya. Itu hatinya mereka sudah mati. Ini yang dikatakan wabi kolbi alal khabatun, hati-hati mereka sudah mati. Ya. Jadi dia sudah tidak memiliki perasaan, sudah tidak memiliki hati, firasat, udah nggak ada. Ya, contohnya apa? Ya, itaku firasatul mu'ni baina hu yahun zuru bina nurillah. Ya, takutilah firasat awal itu, sesungguhnya firasat orang-orang berilmu itu datang dari Allah. Jadi ini tidak tersambung lagi ya. Kenapa? Karena dia sudah kabatun. Ya, hatinya sudah batu. Hatinya sudah mati ya. Ini walaupun sudah dikatakan ikutilah tuh ya. Ikutilah firasat-firasat orang yang berilmu itu. Itu datang dari Allah. Itu udah nggak ikuti tuh ya. Ya, firasatul mumin bainahu yanzulu ya bin nurillah. Ya, takutilah firasat awal itu, sesungguhnya firasat orang-orang berilmu itu datang dari Allah. Jadi itu tidak tersambung lagi ya, walaupun mereka dipahamkan kebenaran, walaupun mereka dipahamkan pemahaman dari Allah, Al-Quran sekaligus, mereka sudah nggak menerima. Ya, ini karena dia sudah kabatun. Yang ketiga yang kita harapkan adalah wafil kolbun alal fuadun. Ini hati fuad. Ya, hati fuad itu apa sahabat beriman? Ya, orang yang merasa ada Allah dalam hatinya. Dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa lagi mengelak di dalam dirinya bahwa zahir dan batinnya itu adalah milik Allah. Yang kedua, apa yang diwaspadai kata Allah? Nah inilah mukarabatun fi ruhi. Waspadai dan jagalah dirimu kata Allah. Berarti kita disuruh mengenal diri. Ya, disinilah kita mulai mengkaji diri tadi. Karena apa? Karena itu harus diwaspadai. Kalau itu tidak muncul atau tidak dipahami, maka titian kita kepada Allah semakin menghilang. Contoh apa? Kalau kita tidak menjaga diri kita, contohnya apa? Kita tempatnya bodoh, kita tempatnya maksiat, kita tempatnya salah. Kenapa? Dia tidak mampu menjaga dirinya, ya. Dia tidak mampu menjaga dirinya. Menjaga dirinya itu dia tidak mampu mengkaji dirinya. Sesungguhnya dirinya itu dari mana, sehingga dia mampu berani mengatakan dia tempatnya makhluk, dia tempatnya dosa, dia tempatnya maksiat, dia tempatnya perbuatan-perbuatan yang ini ya, yang buruk. Kenapa? Dia tidak mampu menjaga dirinya. Menjaga itu mengkaji dirinya. Kalau dia mengkaji dirinya, dia akan tahu alif kembali kepada alif. Innalillahi. Oh, tentunya saya ini dari Allah. Ya, berarti saya tidak bisa mengatakan saya ini adalah tempatnya salah. Saya ini tidak akan, artinya tidak memang wajib saya mengatakan diriku adalah tempatnya dosa, karena saya datangnya dari Allah. Makanya kalau ada yang manusia mengatakan manusia itu tidak luput dari sifat dosa, sifat keji, mungkar. Memang benar ya. Tapi jangan kita berlarut-larut dalam sifat itu. Ya, jangan mentang-mentang kita itu tidak luput dari dosa, jangan mentang-mentang kita larut dalam perbuatan dosa. Kalau kita sudah tahu itu perbuatan berdosa, berarti kita harus menghindar. Jangan mentang-mentang kita ini tidak luput, lepas itu lantas kamu bermain-main dengan dosa di situ.
Ini yang salahnya ya. Yang ketiga, mukarabatun siri. Jaga dan waspadalah rahasia di dirimu. Nah, inilah penterjemahan tadi ya. Mana rahasia Allah dalam diri, mana kodrat rahasia ada pada diri kita. Apa yang dimaksudkan rahasia Allah pada diri kita? Ya. Jadi banyak yang salah paham dengan makna rahasia. Ya, contoh rahasianya ya, banyak yang salah paham tentang rahasia. Contoh, ini jangan kasih tahu orang ya, ini rahasia Allah. Ya, ini jangan kasih tahu orang ya, jangan kasih paham ilmu-ilmu begini. Ya, ilmu-ilmu tauhid, ilmu-ilmu kebatinan jangan kasih tahu orang, ini rahasia. Ya, ini ilmu-ilmu yang tidak bisa disampaikan pada awam. Ini ilmu-ilmu yang tidak bisa ditempatkan pada orang ramai, pada orang awam, karena ini rahasia. Rahasia manusia dengan rahasia Tuhan beda. Ya. Makanya maksud Allah itu bukan begitu. Ya. Wayas alunaka aniru kuliruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi ila khalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakanlah itu termasuk urusan Tuhanku. Ini rahasia. Ya. Tapi maksud Allah itu bukan rahasia, artinya bukan kita seperti rahasianya kita manusia ya. Maksud Allah ini adalah siri alal fil sirhu. Artinya rahasiaku terhadap kodratmu. Artinya kodrat itu dirimu sendiri. Kamu itu rahasiaku. Jadi untuk mendapatkan rahasia Allah maka artinya ada kodrat yang tidak berasal dari diri rahasia. Jadi kalau kita sudah mengkaji bahwasanya innal insanu masakinatul wal marido. Sesungguhnya manusia itu berasal dari rahasiaku atau ruhku, kata Allah. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, tentang bagaimana tadi wayas alunaka aniru. Ya. Makanya kalau kita memahamkan begini tentang ruh, banyak juga yang menafikannya. Itu ruh itu urusan Tuhan, itu ruh rahasia Allah. Ya, itu ruh rahasia Allah. Makanya rahasia itu tadi bukan berarti tidak tahu atau menyimpan rahasia yang tidak boleh dikasih tahu oleh orang lain. Nah, ini manusia. Makanya katanya Allah tentang ruhku itu tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Nah, ini yang dimaksud rahasia tadi, bukan berarti tidak tahu atau menyimpan rahasia yang tidak boleh dikasih tahu orang lain. Nah, kalau memang itu rahasia Allah, Al-Quran, kenapa Allah turunkan Al-Quran kalau untuk cuma dirahasiakan? Tapi bagaimana dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di dalam isi semua Al-Quran itu adalah ilmu, berarti kita harus paham semuanya, 30 juz itu tidak ada model-model rahasia ya. Nah, jadi kita contohkan seperti nurani ya. Nurani ini pegangan jasad. Kenapa dikatakan pegangan jasad? Jasad itu adalah ruh. Ya. Kalau tidak ada ruh, dia tidak bisa ada atau hidup. Dan tubuh ini berasal dari nurani. Jadi nurani ini rahasia Allah. Tidak pernah diterangkan asal muasal nurani ini. Begitu juga dengan ruhani ya. Ruhani ini kalau kita lihat sebetulnya adalah insan. Insan ini juga sir atau rahasia. Jadi kalau kita tidak tahu siapa insan diri kita, berarti kita sudah rahasia Allah. Berarti itu harus dijaga. Artinya harus dikaji. Berikutnya, sahabat beriman, mukarabatun fisiri. Ya, fisiri, siri. Rahasia tadi ya. Jadi seperti ini. Kita umpamakan kita ingin mengetahui ada kodrat-kodrat rahasia Allah. Artinya tidak ada kodrat itu di bumi ini. Ya.
Jadi jasad kita ini tidak ada jasad kita ini di bumi yang sama ya. Tidak ada juga kodrat-kodrat jasad kita ini ya, nurani kita ini, hati ya, tidak ada tuh ya, hati, batin, nyawa tidak ada samanya di bumi ini. Walaupun di makhluk-makhluk lain tidak ada. Ya, makanya kalau kita mencari kulit, urat daging, tulang, jangan kita menyamakan dengan kodrat alam. Ya, jangan kita menyamakan dengan alam semesta ini. Manusia itu dari apa? Dari tanah, manusia itu dari api, manusia itu dari angin, manusia itu dari air. Itu kodrat alam, jangan kita samakan dengan manusia. Ya. Karena apa? Karena yang sudah punya kulit daging ini adalah binatang. Ya. Ya. Terus dikaji lagi, oh iya ya, air, api, angin, tanah itu sudah ada kodratnya, berarti bukan pada manusia gitu ya. Paham sahabat beriman ya? Kita ngajinya pelan-pelan saja. Jadi namanya alam ya, bukan manusia. Tidak bisa kita mengkait-kaitkan alam ini pada manusia. Ya, alam juga. Kenapa? Alam semesta ini terjadi karena diri kita. Makanya alam semesta ini tidak bisa dikatakan manusia, tapi alam semesta itu datangnya dari manusia, ya. Tapi bukan berarti alam semesta manusia ini dari alam, bukan ya. Alam manusia itu dari alam tidak, tapi alam itu dari manusia, ya. Manusia itu yang mengadakan alam itu. Kalau bukan engkau Muhammad, tak akan ada alam semesta, ya. Atau tidak ada langit dan bumi. Ya mungkin ada yang mau bernarasi silakan. Atau yang mau bertanya silakan. Belum ada. Bang Rental naik, Bang Rental. Oh, ada yang batuk itu. Lanjut. Kamu tuh maksudnya apa, Alan? Bahasa bule di-upload. Paham itu kalau pakai pandangan. Masya Allah. Bapak Rental, on cam lah Bapak Rental. Masya Allah. Siapa Mbak Husna ini? Iya, orang. Iya. Oh dia Husna. Husna ini bagus namanya Husna nih. Ya, Tapi batin. orang cerewet lagi bawel. Kalau Husna baik, ini Husna marah. Diri Husna, ya, diri Asma, diri Husna, diri batin, diri Zohir. Bang Alan batuk. Monggo Bang Alan, monggo. Sampean ngomong apa iku? Tak kurungu iki. Pertanyaan saya di WhatsApp. Tak kurung Pertanyaan saya di ngono. WhatsApp. Oh, ada ini ya, ada WA ya. Coba diomongkan aja di sini. Nggak mau. Aku biar dengerin. Pelit kali. Coba. Nggih. Iya Bang Arto silakan. Oh, kamu tadi yang WA ya, Bang Al. Oh, ini masih ada nih di atas layar nih. Oh, Jangan disebut di sini dong. iya nggih. Iya. Tapi boleh juga sih biar sama-sama tahu. Iya, Mau silakan. hakikatnya. Abang dong, masa saya? Apa katanya? Hakikat itu
Baitullah hati, makom Ibrahim, Udah. kesadaran. Kan udah pernah Hajar ya, Aswad. ya. Apa lagi ya? Saya belum, saya mau catat. Coba saya lihat, Sebentar, saya sampai. coba saya lihat dulu dianya apa nih. Yang saya tahu yang dua itu doang. Baitullah sama makom Ibrahim. Satu lagi apa pertanyaannya? Gak ada itu doang. Tadi siang ada Bang Yuda bilang Hajar Aswad hakikatnya ini, tapi saya nggak catat. Apa dicatat? Udah ada di dalam. Kan nanti naik haji nggak perlu nanya lagi. Masya Allah, itu ada di dalam diri kita semua. Pak Guru jatuh gara-gara lihat WA kelamaan. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, nggak sopan kali ini. Malah alhamdulillah. Anak nakal kamu ini ya. Pak Guru datanglah. Terlempar saya. Iya, kelamaan lihat WA-nya. Oh gitu kayaknya. Iya, jangan lama-lama. Endang, Bang Alan, opo kuwi? Sifat tujuh bagi Allah. Ya kodrat iradat samar basar kalam. Makanya Nabi Ibrahim ini saat bertemu dengan Nabi Muhammad tawar menawar dengan sholat. Ya Nabi Muhammad ini tawar menawar sholat, tentang sholat kepada Allah. Ini Nabi Ibrahim sempat berkalam. Hai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu itu. Ya, sampaikanlah kepada umatmu agar mereka itu sholat di makomku. Ya. Sholat di makomku artinya sholatlah dalam kesadaran. Ya. Sholatlah dalam tingkat kesadaran. Ya, karena Ibrahim itu kan dia itu kan Ibrahim, ya. Ibrahim, sifat rohim, ya. Di situ ada alif dengan ba, ya. Ibrahim, rohim. Rohim itu bagaimana puncak kesadaran, artinya kesadaran manusia. Rohim dan Rahman, ya, Rahman dan Rohim. Nah, dia Ibrahim, ya, ada alif, ada ba, ada Rohim, ya. Makanya dia sampaikan kepada Nabi Muhammad itu, hai Muhammad, sampaikanlah kepada umatmu kalau dia sholat itu di makomku. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu menggema dalam sholat. Apa doanya Nabi Ibrahim dalam sholat? Wajahatu wajhiya. Ya, wajahatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ard. Nah, itu doanya Nabi Ibrahim tuh. Ya, kuhadapkan wajahku ya Allah, hidup dan matiku hanya untukmu ya Allah. Nah, ya. Nah, makanya kita disuruh bagaimana kita sadar dulu baru sholat. Gitu. Ya, kenapa sudah ada, memang sudah dimakomkan. Ya. Beritahulah, kasih tahulah, berilah kabar kepada umat-umatmu, sholatlah di makomku. Makanya ditulisnya ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang sudah beriman. Ya. Nah, sesungguhnya sholat itu wajib yang ditentukan atas orang-orang yang beriman. Ya, berarti yang menentukan atas orang-orang yang beriman, yang menentukan bukan orang lain sebagai perintah. Yang menentukan bukan Allah. Kenapa? Allah itu kan maha suci. Dia mau pengen dulu umatnya suci baru sholat, biar nyambung dengan dirinya.
Kayak gitu maksudnya. Ya, bukan Allah ini menghentikan kita atau saya ini menghentikan kalian untuk sholat, tidak. Biar sholat kita itu berkah. Makanya kita sholat tidak berarti saya tidak ajak untuk berhenti sholat. Kita sholat tapi sambil kita berhijrah, ya, mencari kebenaran dalam sholat itu. Jangan sampai apa? Jangan sampai sia-sia sholat kita. Lempar jumroh di mana? Di Mina, ya, lempar jumroh mungkin Bang Penatua, ya. Apa yang kita lempar di situ? Itu keakuan, ya. Buang keakuan kita di situ, ya. Kita kumpul di apa? Kita apa namanya? Di Musdalifah, ya. Ngumpul di situ kita. Itu kita tahu bagaimana sesungguhnya wajah-wajah Allah itu di mana-mana itu wajah-wajah Allah. Kita di situ rasa semua. Ya, tidak ada yang membedakan. Ya, mau pakaian, mau pokoknya tidak ada Allah membedakan kita di situ. Barulah menetes air mata kita di situ. Ya, sesungguhnya diperjalankan saya di sini di Masjidil Haram ini di Mekah ini, sesungguhnya semua ada di dalam diri saya. Barulah kita mulai artinya memiliki artinya kesadaran atau dikatakan haji mabrur. Jangan pula kita pulang dari haji, kita ini tidak haji, ya. Minta maaf, artinya ya memang begitu, ya, sahabat beriman. Bukan berarti saya ini ya mengkoreksi orang lain, tidak, tapi seharusnya bagaimana Allah sudah memanggil diri kita, memang diri kita ini. Itu kan namanya panggilan Allah, ya, panggilan Allah. Makanya mereka berseru, makanya di sana itu kita berseru, ya, ya, labbaikallah, itu panggilan Allah, ya. Allah memanggil kita. Iya, sholat itu, sholat 5 waktu itu ya hukumnya wajib, bukan kewajiban. Tadi apa namanya tadi, buang keakuan itu lempar apa? Lempar jumroh. Lempar jumroh. Udah itu doang. Iya, lempar jumroh itu di Musdalifah. Kalau wukufnya itu di Mina kayaknya. Iya, melempar ketiga jumroh. Iya. Ya, kita itu membuang keakuan kita di situ, membuang, ya. Jangan pula kita seakan-akan melihat setan di tembok itu, lepas itu kita lempar dengan sekuat-kuatnya. Ya, yang kita lempar itu keakuan diri kita. Itu hakikatnya, ya. Makanya dia berputar tuh, ya, dia berputar, ya, 7 kali tawaf ala tawaf. Itulah zikir, zikir latifah namanya. Ya, mengelilingi 7 alam dalam diri kita ini. Makanya orang yang berzikir sedemikian, orang yang berzikir latifah ini kadang-kadang kepalanya goyang. Ya, itu goyang bukan karena disengaja, karena dia bagaimana, ya, dia mengikuti arah dia mengikuti melawan arah jam tadi, ya. Makanya kepalanya kayak dia goyang-goyang gitu, ya. Gitu. Itu dia berzikir latifah, namanya zikir tubuh, ya. Itu dia mengelilingi 7 alam dalam dirinya. Makanya putarannya dia 7, ya. Kalau batunya dibawa pulang boleh, ya, Bang? Nggak tahu juga, ya, kalau batunya dibawa pulang. Ya, batunya itu Masya Allah, ya. Bagaimana mau bisa penuh batunya, ya? Lubangnya aja itu luar biasa besarnya. Ya, ya, berjuta-juta manusia tuh melempar tuh, ya, tapi tidak ada penuh-penuhnya. Kenapa? Lubangnya itu gede, ya. Lubangnya itu entah berapa meter, ya, lubang itu. Dan kedalamannya itu luar biasa, dalam sekali, ya. Jadi dia juga tiap apa ya ini diambil, ya, tidak dibiarkan saja, dibersihkan untuk disiapkan pada tahun depan, ya. Itu atau orang-orang yang ini, ya, itu dibersihkan.
kalau tidak dibersihkan ya lama-lama dia jadi setengah ya. Dia akan batunya tuh setengah. Ya, tapi memang luar biasa ya, dalam sekali. Ya mungkin itu yang disampaikan Bang Alan. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Iya. Jadi harusnya bagaimana Allah itu sudah memanggil diri kita ya, memanggil diri kita untuk menemui Baitullah di dalam diri kita ini. Ya. Ya. Allah memanggil diri kita untuk berjumpa dengan dirinya di Baitullah dalam diri kita ini. Mana Baitullah itu dalam diri kita? Inilah batinnya Allah. Ya, inilah kolbi kita. Ya, itu batinnya Allah tuh, itu Baitullahnya yang dimaksud Baitullah itu kolbi kita. Ya, makanya Allah memanggil kita harus tenggelam ke dalam kolbinya, tenggelam dalam Baitullahnya. Artinya dikatakan bako. Ya. Memfanakan diri, tenggelam dalam bakonya. Ya, ketemu bilahnya. Nah, kalau sudah ada panggilan di situ, kita sudah menemukan tempat diamnya Allah itu pada kolbi kita. Kita sudah memang tidak lagi di situ merasa Allah itu di luar diri kita. Ya. Allah itu dalam diri kita. Allah itu sudah bersatu dengan diri kita. Nah, barulah kita, kalau memang itu artinya dengan kehendak Allah, ya barulah kita ke sana. Barulah kita menunaikan haji ke Masjidil Haram atau dikatakan Mekah sana ya. Nah, itu kita sudah mabrur tuh ya. Karena apa? Kita melihat di sana, kita diperjalankan untuk melihat hakikat diri kita. Ya. Makanya makanya Nabi Muhammad kita itu menampakkan sesuatu, artinya yang dinampakkan itu sebenarnya ada hakikatnya ya, ada ilmunya, tidak dinampakkan tidak begitu saja maksudnya. Kalau tidak ada maksudnya ya itu berarti berarti main-main gitu. Tapi bagaimana Nabi kita ini dia artinya mengadakan semua itu ada makna, satu pelajaran di dalamnya. Nah, semuanya itu menuju kepada Allah. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Lanjut saja. Oh iya. Umi Kesanova sudah tidur kau, Umi? Belum Mbak, masih menyimak. Semuanya ini kalau belum berakhir. Husna itu pakai cadar Pak Guru, jadi sempat on cam. Dulu sih dia sempat berantem sama Mbah Sobo, suruh nyopot. Mbah Sobo itu memang nakal. Masa orang pakai cadar suruh nyopot? Iya, sebenarnya yang dikatakan hak-hak istimewa bagi manusia itu tidak bisa kita mengaturnya. Seperti sama halnya kita menyampaikan, ya, kita menyampaikan pemahaman itu bukan kita hanya kita cukup menyampaikan, tidak bisa kita mengatur. Kenapa dikatakan sampaikanlah walaupun satu ayat, tapi tidak kita dimaksud untuk mengatur orang lain, ya. Nah, makanya saya katakan lagi ya, manusia itu diturunkan dalam dunia atau diturunkan ke dunia ini satu pertanggungjawaban. Ya, satu manusia, satu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini tidak mungkin saya mengambil tanggung-jawabannya kan Evi, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Nah, apa itu tanggung-jawaban? Mau dia salah, mau dia dosa, ya tidak mungkin dosanya kan Evi itu saya mau ambil, pahalanya kan Evi itu saya mau tambah, tidak mungkin. Ya itu masing-masing. Makanya yang masing-masing yang menyelamatkan itu di sana itu diri kita saja. Tidak ada orang lain, tidak ada pangkat dan harta benda. Tidak ada, ya hanya diri kita sendiri. Ya, makanya hak orang lain tidak bisa kita mengatur-ngatur ya. Tidak bisa. Ya kalau menurut saya baguslah itu ditutup ya, kan aurat ya, ditutup nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa karena Mbak Sobo ya tak turunin, kan berantem sama mereka berdua. Jadi saya lebih membela Husna
saya nggak ini, Mbah Sobo tak turunkan. Lama-lama Iya. tak blok. Makanya dia bilang, makanya kenapa ada yang bercadar, kenapa ada yang tidak bercadar, kenapa? Nah, yang bercadar juga itu muslim, yang tidak bercadar juga itu muslim. Ya, kenapa? Yang bercadar yang di zaman Nabi kita itu adalah Siti Fatimah. Yang tidak bercadar itu juga ada. Seperti apa? Aisyah ya, bukan Aisyah ya. Istrinya Nabi siapa ini ya? Nabi Firaun ya. Itu tidak bercadar tapi mereka sudah dijamin masuk surga. Fatimah juga begitu bercadar, dia dijamin masuk surga. Ya, jadi tidak bisa kita harus buka cadar semua ya, atau harus bercadar. Yang bercadar, yang tidak bercadar itu hak-hak mereka masing-masing. Yang bercadar ya silakan, yang tidak bercadar ya silakan. Nah, karena apa? Dari zamannya dulu memang begitu, ada yang bercadar, ada yang enggak, tapi mereka dijanjikan masuk surga juga. Yang bercadar masuk surga, yang tidak bercadar juga masuk surga. Ya. Nah, seperti Bunda Maria ya, atau dikatakan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu tidak bercadar, Ngangkat. Nah, ini. tapi dijanjikan juga oleh Allah untuk masuk surga. Nah, Amin. Oh iya, Bang Hamba ada yang saya nak tanya, mau tanya. iya silakan. Itu Bang Itu Hamba. Kak Kasa, biasanya on cam itunya kameranya di iniin. Boleh. Silakan lanjut. Tunggu. Enggak, yang saya mau tanya ini Bang Hamba. Katanya Mbak Nurjana bercadar itu apa? Itu kelihatan matanya doang, jadi hidungnya juga ditutup, jadi nggak kelihatan hidungnya pendek atau panjang. Janah ini orang Lombok bukan? Iya, dia di Arab, di Saudi. Masa bercadar tidak tahu? Ya kalau memang nggak tahu ya nggak tahu Bang Alan, jangan paksa orang. Iya, asal aja semua orang tahu, maka kamu sendiri nggak tahu. Yang diomongkan nanti sama Pak itu, Bang Liang Bajul. Siapa tahu beda bahasa maksudnya. Kan Yang Iya. sama yang Bajul ada aja nikob, sudah diomongkan. ada istilah-istilah cadar itu, ada nikob, ada apa gitu. Cadar Iya. kan bahasa- Bahasa Lomboknya apa ya? Orang Malaysia. Iya makanya orang Malaysia purda. Iya purda, cadar. soal bahasa Bukan. itu. Bukan. Bercadar itu dari mana? Di mana-mana ada. Iya bercadar. Biro. Itu Bang Wanli. Purdah lah. Kalau mancung itu orang Arab. Ya silakan Umi Casanova. Iya, yang saya mau tanya gini Bang Mbak, kan kita ini sudah ikut kajian, artinya ngaji gitu ya, Iya. sama-sama ini dengan Bang Hamba. Dulu saya pernah bertanya kalau ketika kayak saya di Kendari nggak punya guru tetap gitu, alhamdulillah walaupun kita online saya udah punya guru tetapnya Bang Hamba gitu kan. Terus ada yang menyampaikan ini selentingan, kira-kira itu katanya Bang Hamba nanti penyampaian ngaji itu ada istilah kayak ini hatamnya enggak gitu, ada kayak baiatnya enggak gitu. Saya bilang saya nggak tahu itu gimana tuh Bang Hamba. Iya. Makanya iya, Masya Allah ya. Ini bagus sekali ya pertanyaan Umi ini. Yang tidak sering, artinya yang tidak biasa ditanyakan sama Bang Alan. Dia tuh Apa tadi saya nggak nyimak? kata. Saya lagi menghayal tadi. Dia tuh kalau berguru masih kayak kata. Itu sebenarnya begini tentang bayat ya, bayat tentang khatam ya. Kalau kita artinya bayat itu sebenarnya, makanya saya katakan tidak ada nabi yang mengatakan dirinya nabi ya. Tidak ada wali mengatakan dirinya wali. Makanya begitu juga kalau pemahaman ini sudah matang di dalam diri kita, ya bagaimana kita membayatkan diri kita dengan Allah itu. Kalau bayat secara zahir itu bayat secara zahir dengan mursyid kita yang zahir. Tapi kalau memang artinya kita begini, sahabat beriman ya, itu yang membayat kita, artinya yang penting kita sudah mampu dalam ilmu itu, artinya kita membayatkan diri kita itu dengan Allah itu. Ya. Diterima bagaimana ya, atau sudah diluluskan di bayat bagaimana, itu Allah. Ya, yang penting kita itu sudah memang mampu ya. Kalau kita sudah mampu di situ, kita hatamkan diri kita. Ya.
Makanya kita itu hanya penyaksian dengan Allah, ya. Kalau yang dikatakan bayat dengan mursyid yang zahir, ya bayat dengan mursyid yang zahir nggak apa-apa juga. Tapi kalau memang nggak ada mursyidnya, ya kita bayatkan diri kita sendiri ini dengan Allah itu. Makanya kalau dalam marifat itu dikatakan Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Nabimu siapa? Rasulullah. Ya, kitabmu apa? Kitabullah. Sanatmu apa? Sanatmu siapa? Ya Rasulullah, yang ruh tadi, yang utusan Allah tadi. Tapi kalau secara zahir, sanat ini harus dia lihat dulu keturunannya, ya. Yang penting kita yakin ini ilmu dari Al-Quran, berarti itu sama dengan ilmunya Nabi. Makanya kebanyakan orang-orang yang sudah mencapai marifat itu, dia memang artinya kalau kita melihat sanat-sanat, ya, kebanyakan mereka memang tidak. Ini yang dimaksud adalah ilmu, ya. Ilmu ini kalau kita sampaikan dari Al-Quran berarti itu sama dengan ilmunya Nabi. Makanya dikatakan sanatnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya Muhammad. Ya. Jadi kalau kita sudah mampu atau kita mau ingin belajar, ya kita membayar dengan diri kita ini, dengan Allah itu. Ya. Kalau kita sudah merasakan, mengalami, ya kita hatamkan. Oh, ini sudah mampu torikonya. Kita hatamkan diri kita lagi. Naik kepada apa? Naik kepada hakikat. Mampu hakikat, hatamkan lagi, naik kepada tarekat. Ya, mampu tarekatnya, hatamkan lagi. Hatam dengan Allah. Makanya saya katakan yang kita nuzulkan Al-Quran itu bukan yang kita baca ini, yang kita nuzulkan itu diri kita ini. Yang kita hatamkan diri kita ini. Masuk akal. Ya. Kalau yang kita hatamkan Al-Quran adalah amaliyahnya, tapi yang kita hatamkan siapa? Diri kita ini, diri ihsan, atau dikatakan diri juz. Ya, makanya saya katakan 1, 6, 5. 1 adalah ihsan, 6 adalah iman, dan 5 adalah Islam. 6 kali 5 adalah 30. 30 adalah juz atau kenikmatan di dalam diri kita. Berarti yang kita hatamkan adalah diri kita. Iya Bang, makasih banyak. Masalahnya saya bisa menjawab Bang Hamba. Kayak kemarin kan waktu saya dibilang harus cari mursyid gini-gini, Bang Hamba udah kasih masukan juga bijak, terus ada juga teman sama bahasanya Bang Hamba gitu. Iya kan. Enak saya jawabnya gitu. Iya kan sama halnya kayak gini Umi, ya. Kita sholat nih. Ya kalau kita sholat berjamaah tentunya ada imam zohir kita, ya. Ya, imam zohir kita tentunya juga ada imam diri kita sholat. Seandainya imam itu tidak ada, berarti kita di situ harus paham, Umi, imam kita siapa. Kalau kita dalam bersendiri, sama dengan itu. Iya. Ya. Kalau kita lagi sholat, iya sama-sama. Kalau lagi kita sholat sendirian, tentunya kita harus paham sebenarnya siapa imam kita dalam di sholat itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Abang A. Kalau berkenan Bang Hamba Allah, mohon dijelaskan lagi tentang innallah. Apa innallah itu? Innallah. Enggak, itu innallah tulisannya. Iya dibaca mungkin innallah. Tapi nggak pakai H, L juga satu. Coba tulis lagi Abang A. Innallah. Iya kan? Atau salah ketik itu maksudnya. Iya, inna ini kan aku, ya. Inna. Kalau dia dalam potensi ketuhanan dikatakan dia inna, ya. Kalau dia dalam potensi keumatan dia katakan anna, ya. Inna salati wa nusuki inna. Itu dia potensi ketuhanan. Itu inna itu aku, ya, atau diri Tuhan. Ya. Kalau ana ada potensi keumatan, dia di situ sebagai kodat hamba atau umat. Dia mengatakan dirinya ana, ya. Innani anallah, sesungguhnya diri saya itu ya diriku, ana itu juga diriku. Ya, sesungguhnya aku dan diriku itu ya aku sendiri. Itulah yang dikatakan aku adalah Allah. Innani anallah. Ya. Kamu itu, saya ini ya itu Allah.
Nah, innani anallah, inna itu saya, ana itu kamu. Ya, innani anallah. Ya. Nah, saya itu, kamu itu, ya saya itu. Nah, Allah itu. Nah, makanya saya katakan kalau kita sudah sampai di innani anallah, itu kita sudah paham, berarti kita sudah wajib sholat. Tapi kalau masih innani ana anta, ya, itu masih Tuhan di sana, aku di sini. Berarti hanya yang menyembah di situ, Tuhannya nggak ada. Ya, jangan sampai Tuhannya nggak ada, yang menyembah juga.